Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar insan pelajar seluruh Sumatera Selatan? Baiklah, kita bertemu kembali di acara Info Pendidikan di Suara Pendidikan Suara Kita Bersama. Oke, hari ini kita di sini kita akan memaparkan. Sebelum memaparkan tentang materi pelajaran sosiologi, perkenalkan dulu sekarang Ibu di sini sebagai host, yaitu Dewi Enda Susanti dari SMA Negeri 7 Palembang. Di sebelah Ibu yang pasti sumber narasumber kita yaitu dari SMA 22 Palembang, yaitu namanya Ibu Eka Yanti Master Pendidikan ya? MSI ya? Iya. Oke. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik. Oke. Sudah berapa lama Bu di SMA 22 ini Bu? Kalau saya di SMA 22 itu dari 2019 ya Ibu. Oke. Terus itu belajar tentang sosiologi kelas 12 ya Kak? Saya mengajar sosiologi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi kelas 12. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita melanjutkan langsung ke materi ya. Silakan Bu Eka memaparkan materinya. Terima kasih Bu Susan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak semuanya, sebelumnya Ibu ingatkan dulu ya, boleh disiapkan buku tulis ataupun catatan supaya bisa mencatat apa poin-poin penting yang nanti akan Ibu sampaikan. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 12 sosiologi mengenai perubahan sosial dalam masyarakat. Sekarang kan kita akan menghadapi penilaian akhir tahun, jadi kita akan mengulas kembali materi-materi kita yang sudah kita pelajari. Jadi perubahan masyarakat ya, kita mulai dari definisi atau konsep perubahan masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan masyarakat itu ya bisa dikatakan sebagai suatu bentuk ketidaksesuaian ya, atau bisa juga sebagai suatu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya itu nilai-nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat. Atau bisa juga kita artikan sebagai suatu bentuk ketidaksesuaian unsur-unsur dalam masyarakat, sehingga nanti akan merubah suatu tatanan dalam masyarakat. Seperti itu definisi atau konsep dari perubahan sosial itu sendiri Ibu Susan. Kalau kita lihat bahasan dalam sosiologi itu kan sangat luas ya. Bisa hukum, politik, kemudian agama, semua dilihat dari sudut pandang perspektif sosial tentunya kan. Pasti. Sekarang kita bahasannya mengenai perubahan sosial, termasuklah ke dalam salah satu gejala sosial yang ada dalam masyarakat gitu. Jadi terlalu banyak ya? Iya, sangat luas sekali. Misalnya kita ambil contoh untuk yang up to date sekarang ini, yaitu masalah kita menghadapi pandemi corona tahun 2000, hampir 2 tahun ya. 2020 Maret 2020 kan kita mengalami suatu kondisi fenomena seluruh pandemi dunia ya. Itu iya. Nah, itu kan secara tidak langsung itu merubah tatanan masyarakat semua gitu. Ya, baik dari segi lini ekonomi, kemudian hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain, kita harus jaga jarak dan sebagainya. Itu kan salah satu contoh juga perubahan sosial yang kita alami gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab dari perubahan sosial itu sendiri. Jadi nanti selain faktor penyebab juga kita akan membahas mengenai teori dalam perubahan sosial, karena sifat sosiologi itu kan perlu Ibu ingatkan ya untuk anak-anak semuanya, ada 4, yaitu empiris, kemudian teoritis, kumulatif, dan non etis. Itu perlu diingat itu bagi para pelajar kelas 12 yang bentar lagi akan menghadapi ujian kan. Jadi dasarnya itu. Jadi kalau berbicara sosiologi tanpa teori itu kan tidak bisa seperti kita langsung dipraktekkan ya, berargumen tanpa ada
pedoman yang harus kita gunakan. Jadi teori sangat perlu. Kita bahas di sini yang pertama mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Jadi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini ada banyak ya. Kita simpulkan ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada penemuan-penemuan baru, perubahan jumlah penduduk, adanya konflik internal dalam masyarakat. Itu menjadi faktor dari internal ya, penyebab perubahan sosial. Kemudian faktor eksternalnya bisa berupa konflik atau perang gitu kan. Yang kedua pengaruh dari kebudayaan lain seperti itu. Nah, kita bisa lihat di slide itu kan ya, ada banyak faktor penyebab dari perubahan sosial. Kita ambil contoh misalnya seperti tadi, secara global ya. Masalah kasus pandemi corona ini kan menjadi salah satu perubahan sosial yang harus kita hadapi, tidak terbesar hanya, malahan ya. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia kita harus bisa dengan perubahan yang ada, karena kan memang kita harus sadari tidak semua orang mampu dengan perubahan sosial. Ada pihak yang bisa dengan perubahan, ada juga yang tidak. Kebanyakan tidak. Jadi di sini perlu Ibu ingatkan juga ada yang disebut dengan cultural shock, cultural lag. Nah, itu perlu diingat juga para siswa di sini kan. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita sudah belajar dengan materi yang sudah diberikan oleh para guru, terutama di sosiologi itu kan memberikan bekal sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat. Intinya seperti itu. Karena memang sosiologi itu sangat luas tadi kan ya Bu ya. Nah, jadi itulah faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat gitu. Kemudian kita ke teori perubahan sosial. Jadi di sini Bu akan ulas mengenai 4 teori perubahan sosial, yaitu ada teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis dan teori konflik. Ya, kita lihat di sini teori evolusi. Di situ kita lihat kalau teori evolusi itu masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya seperti itu. Bertahap ya. Iya, masyarakat bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif tradisional sampai modern, gitu kan. Jadi arahnya itu memang sudah jelas naik gitu ya. Kan? Kemudian kita lihat lagi teori siklus. Teori siklus ini melihat perubahan itu beda lagi. Kalau dari teori siklus melihat perubahan itu bagaikan roda yang berputar gitu. Kita bisa lihat kan seperti circle gitu kan. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban itu merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Jadi kita istilahkan kalau contohnya kayak kita lihat dalam diri kita, makanya ada dalam sosiologi itu seperti living organism gitu kan. Jadi perubahan dalam masyarakat itu bisa dilihat dari bagaimana suatu organisme itu dimulai dari ada kelahiran, pertumbuhan sampai pada tahap runtuh gitu kan. Kalau dalam peradaban masyarakat runtuh, kalau manusia meninggal. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita halangi ataupun itulah perubahan sosial gitu. Dilihat dari sudut pandang teori siklus gitu. Jadi nanti silakan anak-anak untuk mempelajari konsepnya gitu kan, temukan konsepnya. Kalau sosiologi jangan dihafal, kalau dihafal pusing kan. Jadi bagi anak-anak tolong lihat konsepnya apa, kemudian kalian bisa kembangkan sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga teori fungsionalis. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Kemudian perubahan ini dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial itu tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Karena kan saling fungsional gitu kan. Saling membutuhkan struktur gitu kan. Apabila perannya tidak berjalan akan mengganggu yang lain seperti itu. Itu menurut teori fungsionalis. Satu lagi terakhir mengenai teori konflik. Nah, ini sangat terkenal sekali dalam sosiologi ini tokoh teori konflik ini yaitu Karl Marx itu kan. Jadi dia
berpendapat mengenai perubahan sosial itu sebagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Jadi antara kelas yang disebut dengan kelas proletar dan borjuis gitu. Jadi proletar itu adalah kelas bawah dan borjuis kelas atas. Jadi pertentangan antar kelas inilah mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya penyelesaian pertentangan untuk merubah ke arah yang lebih maju seperti itu. Ini menurut teori konflik seperti itu. Nah, mungkin itu saja bahasan kita hari ini Bu Susan mengenai perubahan sosial, tentang faktor penyebab dan juga teori yang ada dalam perubahan sosial. Iya. Oke. Itu saja. Ibu. Menarik sekali Bu ya materi hari ini Bu ya, tentang sosiologi. Iya. Ya kalau dibandingkan di pelajaran yang lain kan kita harus istilahnya menghitung. Kalau ini kan penalaran kalau di IPS ya Bu ya. Iya betul itu. Oke, anak-anak untuk yang di seluruh Indonesia. Nah di sini kita sudah dengar dari paparan dari Bu Eka dari SMA 22 Palembang. Baiklah, sangat menarik. Jika kalian ada pertanyaan nih atau komen, silakan komen di bawah ini. Bisa langsung di komen di channel Suara Pendidikan, Suara Kita Semua. Ya, saya akhirin materi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.